Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi alafa baina qulubina wa asbahna bi ni'matihi wassalatu wassalamu ala rasulina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Mengawali kegiatan atau pembicaraan saya dalam rangka sama-sama memperingati lahirnya Nabi kita Muhammad SAW. Pertama, yang terhormat Ketua DKM dan seluruh jajarannya, terus Ketua Majelis Taklim yang saya banggakan, dan seluruh pengurus dari RW RT di lingkungan Masjid Fathul Ummah yang berbahagia, bapak-bapak yang saya hormati. Kita hadir di sini tentu mempunyai niat yang begitu bagus, ingin mendapatkan kebarokahan atas kegiatan kita khususnya. Barokah artinya suatu kebaikan yang lestari ada di kita dan berkembang terus. Jadi kita sering buka barokahnya manfaat baik waktu atau materi yang kita miliki dan bertambah terus. Lestari anak-anak kita tanpa katakannya sesuatu adalah manfaat. Ibu dan bapak sekalian, memperingati lahir Nabi kita, diperingati oleh berbagai kegiatan di seluruh dunia. Kalau bahasa kita mungkin dari istana sampai astana, dari istana sampai RW tidak, itu sudah biasa. Ini suatu kegiatan bukan hanya mengingat tanggalnya, tetapi tentu kita akan memelihara, menjaga, melindungi suatu kemuliaan diri kita sebagai manusia dengan cara mempelajari ajaran atau wahyu yang disampaikan oleh Rasulullah kepada kita. Rasulullah sudah tidak ada. Tugas kita selanjutnya adalah melanjutkan tugas Rasulullah, adalah menjalankan risalah pada umat. Ada ayat dalam Al-Quran mengingatkan kepada kita, Rasulullah itu dilahirkan pertama karena merupakan ijabah kepada dakwah ataupun doa Nabi Ibrahim. Dalam surat Al-Baqarah ayat 129 disebutkan Nabi Ibrahim berdoa, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana wa'b'ats bihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhum kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal hakim. Wahai Tuhan kami, berilah suatu utusan di kalangan kami bagi kita yang dapat membacakan ayat-ayat Engkau ya Allah kepada mereka umat itu. Kemudian juga mengajarkan Al-Quran dan hikmah sunnah serta ajaran hakikat dari ajaran Islam ini, dan membersihkan dari akidah yang tidak sesuai dengan akidah Islam. Walaupun ya sesungguhnya Engkau adalah Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. Jadi Nabi Ibrahim itu berdoa, semoga ada utusan turunnya akan ayat Bismillahirrahmanirrahim.
laqad manna Allahu 'alal mu'minina idh ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yu'allimul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim wa in kanu min qablu fi dhalalin mubin. Sungguh Allah sudah memberikan anugerah pada kaum mukminin ketika mengutus seorang rasul, yaitu Nabi Muhammad. Jadi ini adalah mengijabah doa Nabi Ibrahim. Sungguh Allah mengutus seorang rasul dari kalangan muslim, dari masyarakat yang ada di Tanah Arab, yang tugasnya adalah membaca kepada mereka ayat-ayat Al-Quran. Apa pengertian ayat ini? Ada ayat tanda-tanda keagungan Allah. Banyak pengertian ayat tersebut. Wa yaqul kitab wal hikmah, mengajarkan kitab dan hikmah itu ada dalam tafsir, ada sunnah Rasulullah, juga ada hikmah ilmu, segala pengetahuan yang terkait tentang kehidupan kita semua. Wa yuzakkihim, dan membersihkan waktu mereka dari akidah-akidah yang tidak sesuai, yaitu akidah yang khurafat, menyimpang dari akidah syar'i. Sungguh pun dulu mereka dalam keadaan itu adalah dalam sesat yang nyata. Ayat ini memberikan suatu pengetahuan kita bahwa sebetulnya umat manusia sebelum diturunkan Nabi kita Muhammad, jadi diutus di lahir Nabi Muhammad itu adalah dalam keadaan sesat yang nyata. Kehidupannya berdasarkan ketukan hawa nafsu, bukan berdasarkan wahyu ilahi. Kita tahu bahwa turun para nabi sebelumnya itu berabad-abad setelah Nabi Nuh itu, lantas Nabi Ibrahim, Nabi Nuh itu kehidupan itu adalah dalam keadaan gelap bumi, khususnya di wilayah Jazirah Arab waktu itu digambarkan gelap bumi. Ini dia arti pertama itu Nabi diutus karena anugerah, sebagai anugerah dari Allah, suatu pemberian untuk hidup itu teratur, berakhlak. Bagaimana caranya untuk itu? Maka menjaga, memelihara, mendidik anak-anak. Saya berbahagia dan berbangga tadi, dan kita juga perlu dukungan penuh atas kegiatan masjid ini. Tadi ada pendidikan Al-Quran. Itu walimul ayat. Artinya itu adalah yatlu alaihi. Tingkat pertama bacakan saja ayat-ayat itu, ayat Al-Quran. Sangat tepat sekali dalam rangka peringatan itu. Kegiatannya ini meningkatkan anak kita dalam rangka memelihara kemuliaan manusia itu sendiri. Sebab tanpa itu dia adalah tidak mulia. Laqad karamna bani Adam, sungguh Bani Adam itu mulia, dijaga dengan cara sejumlah wahyu yang diterima Rasulullah, Al-Quran dan juga sunnah Al-Quran. Kalau tadi ayat walimu kita mengajarkan kita, kegiatan masjid ini yang kita banggakan Fathul Ummah sangat tepat tadi, sebagai karena kelahiran Nabi itu ada tugasnya membaca, memberikan pelajaran, membersihkan dari akidah. Sebelum kita walimu kita wal hikmah. Hikmah itu artinya adalah sesuatu pengetahuan yang memberikan hakikat pengetahuan tersebut, dan juga adalah sunnah Rasulullah. Tanpa itu manusia tidak akan terjadi kesesatan dan tidak mulia. Jadi hari ini memperingati itu dalam rangka memelihara, meningkatkan pengetahuan agama, dan juga memberikan suatu mobilisasi kekuatan untuk menjaga aliran diniyah, keturunan agama. Kita berbangga dan bersyukur Allah sementara tadi sudah mendengar ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan begitu menurut hati kita, walaupun tidak paham, tapi hati kita sebagai mukmin menyentuh itu adalah tambah imannya. Jadi sesuatu jadi dua ayat yang membaca yaitu alaihim ayat, membaca ayat Al-Quran itu walaupun di luar mereka ada dolar.
Kesimpulannya bahwa apabila meninggalkan ayat-ayat dan Al-Quran serta meninggalkan apa yang dibawa Rasulullah yang kita ingin peringati hari ini, sebab memperingati itu adalah pada karena mempelajari, menjaga dan mengembangkan apa yang dibawa oleh Rasulullah itu sendiri. Itu akan dalam keadaan tidak mulia. Contoh bahwa banyak mungkin kita dengar dalam televisi ataupun dalam koran persoalan-persoalan yang dihadapi jauh dari wahyu, tapi dengan pemikiran hawa nafsu seolah-olah benar, rasional, empirik, tapi bertentangan dengan wahyu. Itu membawa kesesatan, tidak membawa kemuliaan. Maaf, contoh saya mendengar tentang LGBT ini demi kemanusiaan, jaga perkawinan berbeda jenis itu tidak mulia, itu menghancurkan manusia itu sendiri. Nah, apabila ini dalam rangka menjaga kemuliaan adalah jagalah dalam pelajaran ajaran yang dibawa Rasulullah itu, insya Allah kita akan mendapatkan keselamatan dan mulia daripada pemikiran. Jadi pembicaraan dalam televisi itu bertentangan dengan wahyu seolah-olah benar demi kemanusiaan katanya. Pada manusia insaniah itu dalam wahyu tidak begitu. Kita tidak akan mulia apabila berdasarkan keinginan dan hawa nafsu itu sendiri. Jadi semuanya kegiatan kita dalam rangka untuk membuatkan suatu kemuliaan yaitu akhlak itu pada akhirnya tadi kan memang kita sering mendengar, sering kita bicarakan, sering kita bahas bahwa Rasulullah itu uswatun, ayatnya jelas. Mari kita bahwa ternyata kemuliaan itu manusia disertai akhlak. Sehingga apabila tidak akhlaknya, tidak ada kesopanan, tidak itu sudah lebih jahat dari binatang, maka akhlak bangsa pun bangsa kita itu akan hancur. Kehidupan bangsa kalau tidak hanya kehidupan manusia yang kelihatan manusia tapi berakhlak binatang. Ini kita harus jaga. Umat Islam bertanggung jawab sebab kita adalah diutus oleh Rasul yang menjaga kemuliaan manusia sendiri, yaitu melalui wahyu. Kedua, bahwa diutusnya Nabi, lahirnya Nabi itu sebagai pembawa kabar gembira kepada umat Nabi Isa ketika itu. Di dalam Al-Quran disebutkan, "Wa qala Isa bin Maryam, ya Bani Israil, inni Rasulullah ilaikum." Wahai Bani Israil, sesungguhnya aku adalah Rasulullah, kata Nabi Isa itu buat kamu. Itu musaddiqan lima baina yadayhi, membenarkan apa yang ada dan juga ila Taurat, dan mubashshir bi rasul ya'ti min ba'di imam, membawa kabar gembira setelah Nabi Isa itu akan Nabi Muhammad, itu mubashshir setelah namanya Ismu Ahmad yaitu Muhammad. Itu berbicara, jadi artinya keutusan Allah membawa kabar gembira kepada umat, dan Nabi Isa pun mengatakan seperti itu kepada Nabi Israel dan Taurat. Ini apabila berarti bertentangan dengan Al-Quran, wahyu itu sendiri, kita iman kepada apa yang dikatakan wahyu, maka menyimpang dari itu atau bertentangan. Oleh karena itu, mari kita pelajari tadi langkah awal anak-anak kita. Kita semua dukung sebab ini generasi untuk menjaga nilai-nilai yang diamanatkan oleh Allah dan Rasulullah dan sebagai utus Rasulullah. Dan tugas kita sekarang adalah membuatkan atau dakwah Islamiyah, kemudian dengan cara tadi kegiatan-kegiatan yang kita dengar ini merupakan suatu usaha menjaga manusia dengan penuh keakhlakan dan kemuliaan itu sendiri dengan cara kegiatan kita. Jadi tadi gunakan sebagai tadi untuk membawa itu adalah memenuhi dakwah atau doa dari Nabi Ibrahim yang juga membawa kabar gembira. Juga dari Nabi Isa disampaikan Nabi Muhammad itu membawa bahagia. Maka Islam rahmatan lil alamin. Rasulullah pernah menyampaikan bahwa ana rahmatun lil alamin. Aku adalah rahmat, artinya suatu membawa saya kasih sayang dan membawa suatu hidayah
untuk umat itu sendiri. Ini secara ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan diutusnya Nabi itu membawa kabarnya dan juga sebagai anugerah dari Allah. Bagi kita kebanyakan anugerah dari Allah, apabila diabaikan itu akan terjadi dalam kesesatannya. Satu contoh, begitu manusiawinya insannya Islam itu, ibu dan bapak sekalian, untuk menjaga hubungan kita di antara kita, ternyata harus menjaga hubungan Allah dengan kita dengan Allah, menjaga hubungan kita dengan Allah pada hakikatnya, untuk menjaga hubungan kita di antara kita. Sebagai contoh, itu hadis mengatakan wallahu fi aunil abdi maka al-abdu fi qaunai. Allah akan menolong hamba, akan bersama-sama kamu hamba sepanjang hamba itu adalah bersama-sama menolong di antara kamu. Berarti menjaga kebersamaan kita di sini, ibu-ibu di rumah, di masyarakat, di masjid, itu adalah akan Allah akan menolong atas kebersamaan itu sendiri. Suatu ketika Nabi Musa pernah ditegur oleh Allah. Maka kenapa Nabi ditegur Allah? Wahai, kalau bahasa kita, Musa, kenapa tidak menjenguk aku ketika aku sakit? Tentu Nabi Musa takut. Kenapa tidak ditegur adalah ternyata ketika menjenguk orang sakit itu digambarkan seolah-olah menjenguk Allah. Jadi artinya hubungan antara kita dengan kita, jagalah hubungan. Yang menjaga hubungan Allah pada akhirnya adalah menjaga hubungan hablum minannas. Itu adalah suatu ajaran Islam. Itu adalah manusia yang mempunyai akal dan pikiran, yang punya perasaan, itu diatur dengan wahyu dan mempunyai nilai kebersamaan dalam hidup sehingga bersama. Kalau tidak, itu kemuliaan akan hilang. Maka peliharalah kemuliaan itu sendiri. Ibu dan bapak sekalian, begitu indah ajaran Al-Quran itu sendiri dalam rangka mendorong produktivitas amal soleh, produktivitas amal baik itu sendiri. Islam mendorong supaya produktif kita hidup ini. Al-Quran menyebutkan dalam surat An-Nahl ayat 97. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan wa najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang berproduktif, beramal soleh, amal soleh suatu amal apa saja yang disyariatkan, yang diizinkan oleh syarak, berbentuk pengajian, berbentuk kerjasama, menjaga kebersihan, itu amal soleh. Barang siapa sholat, amal soleh, ibadah yang lainnya. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, sampai ditekankan baik laki-laki dan perempuan sama, tidak membedakan apa. Wa huwa mu'min, dia dalam keadaan iman dan beriman, kami pasti memberikan suatu hayatan thayyibah, memberikan kehidupan yang lebih baik. Di samping itu bukan hanya dengan kehidupan yang lebih baik, dengan berbuat produktivitas yang amal soleh yang mukmin, dan itu adalah dia berniat karena Allah akan diberikan hayatan thayyibah. Di samping itu balanajiyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun, akan diberikan suatu pahala, akan diberikan suatu imbalan yang diahsani ma kanu ya'malun, lebih baik dari apa yang kamu perbuat. Kasarnya siang lainnya, ibu dan bapak sekalian, hadir di sini punya amal soleh sedikit pun, misalnya amal soleh berbentuk harta, berbuat kebaikan, hanya benar 10 rupiah, dibalas oleh Allah, itu biasa dimakan ya'malun. Sungguh indah Islam itu, mendorong suatu produktivitas, dibalas kehidupan yang lebih baik, kemudian juga akan dibalas yang lebih baik dalam hidup. Hal jazaa ihsan illa ihsan. Tidak ada balasan suatu kebaikan kecuali dengan kebaikan.
Ini ayat Al-Quran mengingatkan kepada kita sendiri. Jadi intinya kita itu adalah memelihara kemuliaan itu. Dalam rangka itu adalah tadi memang supaya akhlaknya itu adalah memang Rasul dikatakan Nabi Al-Quran seperti itu. Dan kita tahu bahwa apabila bangsa akhlaknya tinggi, misalnya di barat kemajuan teknologi tinggi, tapi kalau tidak berakhlak, kebebasan misalnya, hubungan suku tanpa nikah, itu adalah tidak mulia kehidupannya. Islam menjaga dalam kehidupan baik itu menunjukkan hubungan seksual apa dengan syariah itu sama. Ibu dan bapak sekalian, Nabi sampai menyatakan seperti ini. Man amsaka min amali kana maghfuran lahu yaumil qiyamah. Barang siapa dia itu letih, capek, lelah karena sudah beramal, maka dia akan mendapatkan maghfuran lahu, pemaafan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita hadir ke tempat ini berniat untuk menghadiri dan peringatan untuk syiar agama dan meningkatkan mobilisasi kekuatan Islam itu sendiri. Itu adalah capek akan mendapatkan pengampunan dari Allah. Pulang ke rumah capek menghadiri pengajian di sini, itu akan mendapatkan maghfuran lahu yaumil qiyamah. Ibu dan saudara, tidak ada yang paling bahagia nanti di akhirat kecuali mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah perlu kita yakini dan laksanakan dan berusaha sedikit dengan sedikit untuk betul-betul menjaga kemuliaan kita sendiri dan memelihara tentang ajaran Allah itu Maha Kaya, tidak perlu, tidak ingin kepada hamba-Nya. Jadi tidak perlu. Kenapa kita perlu wahyu? Ini hidup teratur. Allah tidak melakukan, Allah Maha Kaya. Silahkan mau kafir mau mukmin, tapi kalau kafir ini karena kalau mukmin ini Allah itu Maha Kaya. Maka kita yang memerlukan agar hidup itu teratur. Itu dalam hal ini. Maka oleh karena itu ibu dan bapak sekalian, usaha yang dilaksanakan, saya mendukung dan berharap dengan dukungan doa, mudah-mudahan apa yang laksanakan kegiatan di masjid ini menjadikan suatu dorongan kuat untuk kita mendapatkan sesuatu pahala yang lebih dari lipat gandakan Allah, kemudian mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sering berdoa, bahkan menjadikan suatu akhir doa itu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Berarti kita meyakini ada kehidupan di dunia dan ada akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dunia ingin hasanah, baik dan juga unggul, hasanah kebaikan dunia yang baik selamat. Wabil akhirat, ini akhirat juga selamat. Artinya dengan amal kita sendiri. Berarti ada kehidupan akhirat. Kita hidup di sini ada kehidupan. Ada, maka kenapa ayat Al-Quran atau hadis sering man kana yu'min billahi wal yawmil akhir itu sering paling indah bahwa barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir itu ada hari, tidak akan ada hari lagi, tidak ada kesempatan lagi. Kemudian akhiri doa itu wa qina adzabannar, maka lindungilah dari siksa neraka. Siksa neraka itu ada, kita sering berdoa, caranya menjaga buat amal-amal soleh, memohon dan bergiat produktivitas kita dengan seluruh kebaikan, menjauhi dalam segala larangan. Itu akan mendapatkan yang mulia dalam kehidupan kita. Sebab dunia majrul akhir, dunia itu adalah tanaman untuk hari akhir. Kita berbuat hari ini, nanti panennya di hari akhir itu dunia. Walaupun sebenarnya di dunia juga sudah bisa dilaksanakan apabila kita adalah berbuat baik, pasti mendapatkan suatu kebaikan. Jangan ragu itu, itu ada dalam kehidupan seperti itu. Sekira itu apa yang kita hadir hari ini. Saya sengaja singkat karena duduk itu
kesal kalau tapi mendapatkan manfaat. Intinya jadi memelihara kemuliaan itu adalah kembali melaksanakan tuntunan Rasulullah. Rasulullah itu sudah mengutus untuk rahmatan lil alamin, kasih sayang untuk alam itu masuk untuk seluruh manusia, kemudian tanam-taman sebagainya. Itu sudah ada aturan dari Al-Quran. Yakinilah bahwa orang yang memuliakan Al-Quran, membaca, memahami itu langkah-langkah itu diutusnya Rasulullah. Kembali saya bacakan tadi, yatlu alaihim ayati, membaca ayat-ayat. Anak kecil dibiasakan seperti itu, dididik. Setelah dewasa, yu'allimum kita, mengajarkan kita tadi ada tafsir, pemahaman, dikembangkan. Wal hikmah, hikmah itu dikembangkan makna-makna dan dirasakan, diyakini kebenarannya, dirasakan kebaikan dan kesolehannya, dan ilmu pengetahuan lain. Ilmu pengetahuan bukan hanya seluruh ilmu pengetahuan yang mendekatkan diri kepada Allah, itu pendidikan Islam. Pendidikan Islam itu adalah terbuka segala hal yang mendekatkan diri kepada Allah. Lebih-lebih kita pendidikan tadi Al-Quran tersebut. Sebab di dunia ini, ibu dan bapak sekalian, tidak yang paling banyak kitab suci yang dibaca itu adalah Al-Quran oleh umat. Taurat, Injil sudah hampir ditinggalkan, tidak dibaca. Maka bacaan Al-Quran dinikmati, disyukuri, kemudian diamalkan sedikit-sedikit dipahami. Ini yang akan memuliakan diri kita semua. Mudah-mudahan kita mendapatkan sesuatu kekuatan lahir batin kepada Allah. Sebab kita tahu kekuatan suatu lahir batin itu akan memberikan suatu rezeki yang banyak. Ketika Nabi Hud itu lihat umatnya menyimpang, kemudian tidak hujan sampai 7 tahun. Bayangkan, tidak ada hujan 7 tahun, bagaimana? Itu ada rezeki hujan, tidak ada kehidupan. Sehingga berdoa kaum, caranya adalah istighfaru wa summa tubu ilaih, istighfar. Kalau memang pernah berbuat dosa, summa tubu ilaih, semuanya tobat, yang perilaku dan di sana adalah wajibkum kuwatan, akan menambah kekuatan di atas kekuatan kamu. Istighfar, tobat, berdoa itu adalah suatu kekuatan yang akan menambah kekuatan yang ada di kamu. Mudah-mudahan kita hadir sini menjalankan suatu kekuatan lahir batin yang lebih di atas kekuatan yang ada pada diri kita, yaitu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah, terima kasih dan mohon maaf atas segala apa yang disampaikan. Mudah-mudahan meninggalkan satu dorongan untuk meningkatkan kita lagi dalam mempelajari agama dan menjaga agama, karena kita ingin hidup mulia dalam kehidupan. Dan ya, sebagai terakhir mari kita berdoa. Sebab doa tadi istighfar, obat ini menambah kekuatan. Tadi doa Yusuf sama ada hujan, kemudian ada tambahan kekuatan lain. Alhamdulillah, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatika wa ajala maghfiratika wa salamata min kulli ismin wal ghanimata min kulli birrin wal fawza bil jannati wa najata minan nar. Allahumma ahsin aqibatana bil umuri kulliha wa ajirna min dunya wa adabil akhirah. Rabbana la tad'na dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la daynan illa qadaita wa la hajatan min dunya wal akhirah ya arhamar rahimin. Allahumma aqim lana nurana wa ighfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Terima kasih. Assalamualaikum